Saja kemarin kita memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-66. Tidak salah kalau malam ini saya akan berbicara seputar masalah kemerdekaan dan bagaimana sikap kita di dalam mengisi kemerdekaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran mengisahkan tentang kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa-bangsa terdahulu serta sikap mereka terhadap nikmat tersebut. Di antaranya ada dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas sita'i wasyaif. Kebiasaan orang Quraisy adalah berniaga baik pada musim panas maupun musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Allah pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanakum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa kelaparan serta memberikan rasa aman atau rasa kemerdekaan terhadap mereka. Nah, ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, ini surat Al-Quraisy, satu surat penuh. Di sana gimana nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah dan bagaimana sikap daripada orang yang dianugerahi kemerdekaan tersebut. Kita Indonesia merdeka 66 tahun. Tetapi sampai sekarang negeri kita ini, negara ini masih dikategorikan sebagai salah satu negara miskin. Padahal Indonesia merdeka, Jepang dibombardir sekutu. Saat Indonesia proklamirkan kemerdekaan, Hiroshima dan Nagasaki dihancur luluhkan Amerika. Tapi sampai sekarang, Jepang menguasai di dalam tren era globalisasi, Jepang menguasai dana moneter internasional. Kita di Indonesia jauh tertinggal. Kenapa? Mereka pandai bersyukur. Mereka punya sumber daya manusia yang cukup diandalkan. Kalau kita sumber daya manusia kita, ya sangat rendah sekali. Pasrah. Kita bilang ini EQ kita memang rendah. Padahal bukan EQ yang rendah. Salah kita sendiri. Karena tidak mampu mensyukuri nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita di Indonesia punya banyak sekali sumber daya alam, sumber daya mineral yang melimpah, sumber daya manusia yang cukup besar. Di Jepang tidak ada tambang besi, kita punya tambang besi di Cilegon, tapi kita malah import mobil dari luar. Jepang tidak ada tambang besi, tapi di Jepang satu potong paku maupun sekeping silet berkarat, kalau kita udah dibuang, kalau Jepang tidak, dia masukkan ke pabrik, diolah jadi bermanfaat. Tapi kalau kita apa yang kita lakukan? Tanam singkong juga hararese. Gimana mau bisa maju? Apa yang salah sebetulnya? Apakah yang salah itu karena para pendiri negara? Tidak. Tidak ada pendiri negara satupun yang salah. Yang salah itu yang mewarisi, yang mengisi kemerdekaan, inilah yang salah. Pendiri negara kita, dia sudah tentukan negara kita ini didirikan di atas 5 dasar yang disebut dengan Pancasila. Siapa yang membuat itu Pancasila? Pancasila itu bukan dibilang dibuat tapi dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Karena memang itu sudah akar budaya bangsa Indonesia, tinggal dilahirkan. Lalu siapa? Kalau dalam sejarah itu dikenal Soekarno. Sebetulnya bukan Soekarno. Kata Soekarno di dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo Mangkusasmito, judulnya Pancasila dan Sebuah Proyeksi. Di sana kata Bung Karno, aku mendirikan negara ini di atas 5 dasar sesuai dengan petunjuk salah seorang temanku ahli bahasa, yakni Mr. Muhammad Yamin. Nah, didirikanlah 5 dasar ini, ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya itu ada dalam Quran. Hanya tinggal mengaplikasikannya, inilah yang kacau. Berarti kita tidak mampu, tidak pandai bersyukur. Ini nenek moyang kita yang lalu-lalu, yang berjuang mati-matian. Yang sekarang ada yang veteran, yang jalannya juga udah miring-miring. Gajinya sedikit, padahal mereka berjuang mati-matian.
Mereka nangis melihat sikap dan perilaku kita dalam mengisi kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Apa sih artinya nama pahlawan dipancang di jalan, di Ponegoro, Surapati, Imam Bonjol, Teuku Umar? Ada di jalan sana itu pahlawan wanita Jawa Barat yang sangat diagung-agungkan, Dewi Sartika. Tiap malam jalan Dewi Sartika dipenuhi dengan wanita-wanita yang seperti itu. Kalau kita lewat sok dipanggil, kemana ada yang kemana tepuk tangan keluar. Ada yang makan siu lagi. Pas noleh didekatin, alhamdulillah bau keli. Itu di sepanjang jalan Dewi Sartika. Nangis di Dewi Sartika melihat perilaku kita yang kayak gitu. Itukah yang disebutkan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, ini akibat daripada salah sikap mental daripada bangsa kita ini. Sikap mental yang paling rusak maling. Sikap maling itu yang paling rusak yang ada di bangsa kita ini. Yang namanya maling atau bahasa kerennya dibilang korupsi, itu sudah berlaku di zaman Orde Lama kok. Cuma beda saja. Kalau di zaman Orde Lama, korupsi di bawah meja. Di zaman Orde Baru, korupsi di atas meja. Di zaman Orde Reformasi, korupsi meja-mejanya sekalian di bawah. Jadi semua di bawah, mejanya juga diangkut, dibawa pulang tuh di zaman Orde Reformasi ini. Di mana sih realisasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tersebut? Kalau kita punya sikap mental seperti itu. Nah, akibat dari sikap tidak bersyukur atau sikap aji mumpung yang ada pada bangsa kita ini, bangsa jadi bangkrut. Nah, yang paling parah itu karena tidak pandai bersyukur ini. Akibat karena tidak pandai bersyukur, kita selalu sengsara. Wa daraballahu masalan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaka Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Perumpamaan negeri kita ini seperti disebutkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an tadi. Negeri yang aman dan tentram, gemari falon jinawi, rizki datang melimpah ruah dari segenap penjuru, namun penduduknya tidak mau bersyukur, mengingkari nikmat karunia Allah, sehingga Allah mendatangkan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan karena kekufuran mereka. Nah, inilah kita. Nah, oleh karena itu, di dalam kita kemarin peringati 17 Agustus, bukan berarti 17 Agustus itu hanya sekedar tujuannya jual bendera. 17 Agustus bukan harus punya pedelman lalu bawa anak-anak dapat duit. 17 Agustus bukan malam-malam bakar mercon, tapi harus sujud. Tasyakkur bin nikmat. Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita harus mengisi makna kemerdekaan tersebut. Dalam undang-undang dasar kan disebutkan, itu pembukaannya di sana itu tidak boleh dirubah itu sampai kapanpun. Karena merubah undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar sama dengan merubah negara. Di sana disebutkan dengan rahmat Allah, bukan dengan rahmat siapa-siapa. Betapa hebatnya pendiri negara kita ini. Kenapa? Kenapa sampai disebutkan dengan rahmat Allah? Dan kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah diperteli. Ada lagi 7 kata setelah itu. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Siapa yang menyusun itu? 9 orang. 5 orang eksponen golongan Islam. 3 orang eksponen golongan nasional. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. 1 orang eksponen golongan Kristen, Mester A. Maramis. Makanya Pancasila itu menurut Jakarta Charter dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada protes dari Indonesia Timur, Nyong-Nyong dari Ambon itu protes. Ada lagi dari Sulawesi Utara protes. Hapus itu, akhirnya itu dihapus. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu sudah cukup luar biasa itu. Tapi itu salahnya kita. Kita umat Islam terutama yang hidup di negeri ini yang paling banyak jumlahnya.
tapi kita tidak mampu mensyukurinya, sehingga kita tetap susah dan susah. Nah, oleh karena itu, terlebih-lebih lagi, di saat kita tengah melaksanakan saum di bulan Ramadan, 17 Agustus, telah kita peringati, yang kebetulan juga sebelumnya, malamnya itu, malam tanggal 17 itu adalah, sebelumnya adalah Nuzulul Quran, juga telah kita peringati. Apakah peringatan-peringatan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap diri kita atau belum? Itulah yang seyogianya kita pertanyakan pada diri kita. Marilah hadirin jamaah rahimakumullah, saya tutup dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno. Berikanlah aku 1000 kakek-kakek, aku akan mencabut Semeru sampai di akar-akarnya. Dan berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, aku akan mengguncangkan dunia. Kata-kata Soekarno ini mengindikasikan bahwa kemerdekaan cuma sekedar jembatan, yang mengisi kemerdekaan itulah yang sangat sulit. Nah, oleh karena itu, marilah sekali lagi kita hendaknya menanamkan rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara kita ini, mengisinya sesuai dengan kemampuan, keahlian, profesi yang ada pada kita masing-masing. Biarkanlah orang lain maling, kita jangan coba-coba maling. Berpola hiduplah seperti orang Jepang, kalau kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pegawai pemerintah. Berpolalah seperti orang Jepang. Apa kata orang Jepang? Kalau saya tidak bekerja, bangsa saya akan mati kelaparan. Tapi kalau orang Indonesia berkata, kalau saya tidak bekerja, anak pemajikan mati lapar. Akibat karena perkataan pola seperti itu, maka pada saat dia menekuni satu pekerjaan, tujuannya dia adalah ngerampok buat anak yang pemajikan. Orang Jepang tidak seperti itu. Jepang malah akhiri bunuh diri sebagai kusuma demi bangsa dan negara. Tapi Indonesia tidak diberikan kesempatan bersikap aji mumpung percaya diri sendiri. Kita yang hadir pada kesempatan ini, saya yakin tidak seperti mereka-mereka yang disebutkan tadi. Sebab yang di depan saya ini semua sudah pensiun. Nah, itulah sekedar yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.